Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus dengan NPM 21100000273. Hari ini atau sekarang saya akan mempresentasikan tentang instrumen hukum internasional. Mari mulai saja. Instrumen hukum internasional atau ICCPR, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. ICCPR itu apa sih ICCPR itu? Definisi ICCPR secara singkat, sebuah perjanjian multilateral kunci PBB yang bertujuan untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu. Sejarah singkatnya, ICCPR ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Posisi hukumnya bersama dengan Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, The International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Right. CCPR membentuk International Bill of Human Rights. Tujuannya untuk mewajibkan negara-negara pihak untuk menghormati dan menjamin hak sipil dan politik bagi semua individu di dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip utama CCPR: non-diskriminasi. Semua orang setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul, kebangsaan atau posisi sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Yang kedua, kesetaraan gender. Negara-negara pihak berjanji untuk menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak yang diatur dalam kovenan ini. Yang ketiga, kewajiban negara. Negara pihak berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan hak-hak yang diakui dalam kovenan dan menyediakan ganti rugi yang efektif bagi korban pelanggaran. Hak-hak sipil yang dilindungi. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, larangan penyiksaan dan perlakuan kejam. Yang ketiga, larangan perbudakan dan kerja paksa. Yang keempat, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Yang kelima, hak atas pengadilan yang adil. Maksudnya adalah termasuk praduga, tak bersalah, hak untuk didengar oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsial. Lalu selanjutnya, kebebasan bergerak. Maksudnya adalah hak untuk bebas bergerak dan memilih tempat tinggal serta hak untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri. Yang ketujuh, hak atas privasi. Maksudnya adalah perlindungan dari campur tangan sewenang-wenang atau pelanggar hukum terhadap privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi. Yang terakhir, kebebasan berpikir, berkekayaan, dan beragama. Lalu hak-hak politik yang dilindungi. Yang pertama, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dari gagasan dalam bentuk apapun. Yang kedua, kebebasan berkumpul secara damai, hak untuk berhimpun tanpa hambatan. Yang ketiga, kebebasan berserikat, hak untuk membentuk hak dan bergabung dengan serikat pekerja. Yang keempat, hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, hak untuk memilih dan dipilih melalui pemilu berkala yang jujur. Lalu, implementasi ataupun ICCPR di Indonesia. Pengesahan Indonesia mengesahkan ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Status hukumnya dengan pengesahan ini, ICCPR menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia dan wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pentingnya atau manfaatnya menjadi meratifikasi undang-undang tersebut yang menjadi landasan hukum tambahan dalam sistem hukum nasional untuk penegakan hak asasi manusia, khususnya hak sipil dan politik. Lalu, implementasi ICCPR di Indonesia. Yang pertama, menurut saya adalah kegagalan harmonisasi regulasi, karena masih banyak kekerasan atau pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, pelanggaran hak yang terus berulang. Kenapa demikian? Karena banyak undang-undang yang tidak masih berlawanan atau masih banyak warisan-warisan kekuasaan otoriter yang terjadi sebelumnya. Mekanisme pemantauan yang belum optimal.
Mengapa demikian? Karena masih banyak kasus korupsi, kekerasan, maupun pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan SCCPR yang terakhir, menurut saya, pelaksanaan SCCPR juga terbentur pada tantangan struktural dan kultural. Kesimpulannya, ICCPR adalah pilar penting dalam hukum dan HAM internasional yang mengikat negara untuk melindungi hak sipil dan politik. Yang kedua, hak-hak ini bersifat universal tidak dapat dibagi dan saling terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, mekanisme pemantauan atau komit HAM memastikan akuntabilitas negara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.